Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai interaksi tanaman dalam komunitas serta tanaman terhadap cekawan biotik dan abiotik. Komunitas tanaman merupakan sekumpulan berbagai spesies yang tumbuh berdampingan dalam suatu area dan saling mempengaruhi satu sama lain, di mana hubungan antar tanaman ini tidak bersifat statis tetapi selalu berubah mengikuti kondisi lingkungan serta keberadaan organisme lainnya dan dinamika habitatnya. Oleh karena itu, interaksi yang terjadi di dalam komunitas sangat menentukan struktur pertumbuhan, dominasi spesies, serta keseimbangan keseluruhan ekosistem. Interaksi-interaksi ini membentuk pola hubungan kompleks yang menentukan keberhasilan tumbuh suatu spesies. Kemudian, kompetisi tanaman. Kompetisi tanaman dibagi menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik, di mana intraspesifik ini terjadi antara tanaman yang berasal dari spesies yang sama, misalnya seperti tanaman jagung dalam satu lahan saling berebut cahaya dan nutrisi. Dampaknya itu berupa pertumbuhan yang melambat, arsitektur tanaman berubah hingga produktivitas tanaman menurun. Kemudian kompetisi interspesifik, kompetisi antar spesies berbeda, misalnya antara tanaman budidaya dengan gulma. Dalam kondisi ini, tanaman yang lebih adaptif dan agresif biasanya mendominasi sehingga dapat menekan perkembangan tanaman utama. Mutualisme adalah hubungan saling menguntungkan antara satu tanaman dan organisme lainnya. Contohnya paling umum adalah simbiosis antara tanaman legum dan bakteri Rhizobium, di mana bakteri membantu fiksasi nitrogen sehingga meningkatkan kesuburan tanah. Hubungan tanaman dengan mikoriza, yaitu jamur yang meningkatkan daya serap akar terhadap air dan fosfor. Hubungan ini memperkuat kemampuan tanaman untuk tumbuh meskipun kondisi lingkungan yang kurang ideal.
respon tanaman terhadap cekaman biotik atau mekanisme struktural. Tanaman memiliki berbagai mekanisme pertahanan struktural untuk mencegah patogen masuk dan berkembang. Mekanisme tersebut meliputi penebalan dinding sel melalui lignifikasi atau suberisasi, pembentukan trikoma yang berfungsi sebagai pelindung permukaan tanah, kemudian produksi getah atau resin yang menutup luka sehingga menghambat patogen masuk. Kemudian meluruhkan daun dan terinfeksi untuk menghentikan penyebaran penyakit. Dan terakhir, pertahanan ini bekerja sebagai garis pertahanan pertama dalam melawan serangan organisme yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya, respon biokimia. Selain pertahanan struktural, tanaman juga menghasilkan respon biokimia seperti phytoalexin, yaitu senyawa antimikroba yang diproduksi tanaman diserang. Kemudian enzim pertahanan termasuk peroksidase, kinitase, dan polifenol oksidase yang mampu merusak struktur patogen. Kemudian aktivitas SAR atau sistem acquired resistensi yang memberikan ketahanan jangka panjang. Kemudian ISR, induk sistem resistensi yang dipicu oleh mikroorganisme untuk seperti PGPR. Semua mekanisme ini bekerja untuk menekan perkembangan patogen di dalam jaringan tanaman. Kemudian respon molekuler, pada level yang lebih dalam, tanaman mengaktifkan gen-gen pertahanan seperti PR gen atau protogenis relate. Selain itu, tanaman memanfaatkan hormon seperti asam salitat, salisilat untuk mengatasi infeksi patogen, glufosinat untuk merespon serangga herbivora, etilen yang berperan sebagai sinyal stres. Ketiga, hormon ini berorkestrasi untuk mengatur sistem kekebalan tanaman secara menyeluruh. Kemudian cekaman abiotik. Cekaman abiotik berasal dari faktor lingkungan seperti kekeringan, salinitas, suhu ekstrim, genangan, dan logam berat. Cekaman ini dapat menghambat proses fisiologis, menurunkan laju fotosintesis, dan mengganggu metabolisme.